Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap semuanya sehat ya. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot dengan tema Ayo berkreasi dengan anekdot. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu mengidentifikasi teks anekdot. Mari kita cari tahu apa sih itu teks anekdot. Pernahkah kalian mengamati situasi yang ada di sekitar kita saat ini? Contohnya yaitu demo kepada DPR. Ini yang lagi rame-ramenya kemarin ya. Kalian pasti saat ini sering mendengar tentang demo mahasiswa. Kenapa sih mereka demo? Kayak kurang kerjaan aja ya. Alasan utama mereka demo adalah ingin menyampaikan kritik mereka. Nah, buat kalian, daripada demo, mending cari cara yang lain. Apa sih cara yang lain yang tidak rusuh seperti demo? Mari kita cari tahu. Sebelumnya, coba kalian dengar cerita berikut ini. Judulnya Terwakilkan. Suatu pagi ada dua anak yang sedang bercakap sambil mengerjakan tugas dari gurunya dan mendengar berita di radio. Sebut saja Alfi dan Sihab. Alfi, ngapain sih pada demo? Sihab, mereka cuma ingin menyampaikan aspirasi ke DPR. Alfi, wah, nggak enak ya jadi DPR tiap bulan di demo. Sihab, ya enak. Alfi, kok bisa gitu? Sihab, kan mereka Dewan Perwakilan Rakyat. Alfi, gimana? Sihab, rakyat pengen mobil, sudah diwakilkan DPR. Rakyat pengen punya rumah mewah, juga diwakilkan. Pengen jalan-jalan ke luar negeri, juga diwakilkan. Kan enak. Alfi, oh iya, betul juga. Ya udah, mari belajar giat biar bisa jadi wakil rakyat. Lalu Alfi dan Sihab saling bertatapan, tertawa, dan semakin giat belajar. Nah, sekarang kita identifikasi cerita. Kira-kira cerita yang tadi tentang apa ya? Jadi, cerita sebelumnya berkisah mengenai perbincangan dua anak tentang DPR. Cerita tersebut menggambarkan enaknya menjadi DPR karena punya banyak uang dan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, cerita tersebut sebenarnya kritik kepada DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat untuk menentukan kebijakan. Malah dianggap hanya menjadi wakil rakyat dari segi kekayaan saja. Cerita yang memiliki kritik di dalamnya dan lucu disebut anekdot. Nah, dari contoh cerita tadi dan juga identifikasi cerita tadi, Ibu rasa kalian sudah paham kan apa itu anekdot? Jadi intinya, cerita lucu yang mengandung kritik itu adalah disebut anekdot. Begitu ya, jadi kalau disuruh menjelaskan anekdot itu apa? Pada intinya, anekdot itu adalah cerita lucu yang mengandung kritik. Kemudian yang kedua adalah mengetahui struktur teks anekdot. Bagaimana ya strukturnya? Mari kita bahas bersama. Baik, kali ini perhatikan contoh berikut ini. Judulnya Cuma Takut Tiga Roda. Suatu hari, Presiden Republik Indonesia sedang mengadakan pembicaraan serius. Pembicaraan bertopik isu terhangat dilakukan selesai menghadiri sebuah rapat di Istana Negara. Ini termasuk contoh struktur abstrak. Kemudian,
Diketahui, pembicaraan itu mengenai wabah demam berdarah yang kala itu melanda kota Jakarta. Presiden pun sibuk memperbincangkan penyakit mematikan tersebut. Ini termasuk struktur orientasi. Kemudian saya lanjutkan. Menurut Anda, mengapa demam berdarah saat ini semakin marak di Jakarta ya, Pak? Tanya seorang menterinya. Ini termasuk bagian dari krisis. Lalu, ya karena Gubernur DKI Jakarta melarang demo, becan, dan sebentar lagi bajai dilarang beredar di kota Jakarta ini. Padahal kan, nyamuk sini cuma takut sama 3 roda. Gelak tawa menteri pun meledak. Ini termasuk unsur yang reaksi. Kemudian yang terakhir, setelah puas tertawa, presiden dan menteri melanjutkan pembicaraan dengan topik yang lain. Di terakhir ini ada struktur koda. Nah, di sini ada penjelasan dari struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak itu adalah pembukaan teks berupa keterangan tempat, waktu, suasana, dan tokoh. Kemudian yang kedua ada orientasi, yaitu bagian awal yang menunjukkan kejadian atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang ketiga ada krisis, yaitu bagian yang terjadi masalah atau kejadian-kejadian. Lalu keempat ada reaksi, yaitu cerita yang menjelaskan penyelesaian suatu masalah. Lalu yang terakhir ada koda. Koda ini adalah bagian akhir yang memberikan kesimpulan dari suatu cerita teks anekdot. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah mengetahui unsur kebahasaan teks anekdot. Jadi, anekdot itu memiliki kebahasaan yang seperti apa sih? Mari kita cari tahu bersama. Nah, jadi unsur kebahasaan teks anekdot itu ada 5. Yang pertama, kalimat retoris. Adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat ini biasanya digunakan sebagai sindiran. Kemudian konjungsi atau kata hubung. Teks anekdot lebih sering menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Lalu ada kata kerja aksi. Kata yang menunjukkan subjek melakukan pekerjaan atau aksi, seperti menulis, membaca, berjalan, dan lain-lain. Biasanya, kata kerja ini diikuti dengan imbuhan me dan ber. Lalu ada kalimat perintah. Adalah kalimat yang menunjukkan seseorang menyuruh atau memerintah orang lain melakukan sesuatu. Biasanya dicirikan menggunakan tanda seru. Yang terakhir ada kalimat seru. Adalah kalimat yang menunjukkan penegasan. Biasanya menggunakan nada penegas, namun menggunakan tanda titik. Berikut adalah contoh dari penerapan unsur kebahasaan teks anekdot. Perhatikan contoh teks anekdot berikut ini. Dengan judul meminjam uang. Suatu hari, Tina pergi ke rumah Arin hendak meminjam uang. Tina, Rin, aku butuh bantuanmu. Arin, apa yang bisa aku bantu, Tin? Tina, anakku sedang sakit, Rin. Tolong pinjami aku uang untuk pengobatan anakku. Bulan ini suamiku masih di luar kota dan belum bisa kirim uang. Nanti kalau aku sudah dikirimi uang, langsung aku kembalikan. Arin, suamimu jelas tidak bisa kirim uang, Tin. Bukannya baru kemarin kamu kesini dan meminjam uang untuk pengobatan suamimu yang sedang sakit. Tina tersenyum kecut dan tidak jadi meminjam uang. Nah, ini adalah penjabarannya. Jadi kalimat yang berwarna merah, yaitu kalimat bukannya baru kemarin kamu kesini dan meminjam uang untuk pengobatan suamimu yang sedang sakit. Ini termasuk kalimat retoris. Hal itu karena pertanyaan yang tidak perlu dijawab dan hanya sebagai sindiran saja.
Lalu kalimat yang berwarna biru, yaitu nanti, merupakan konjungsi penghubung waktu. Contoh lainnya yaitu selanjutnya, sebelum, tiba-tiba, kemudian, dan lalu. Lalu, kalimat yang berwarna putih, yaitu meminjam, merupakan kata kerja aksi. Setelah itu, kalimat yang berwarna ungu, yaitu tolong pinjami aku uang untuk pengobatan anakku, merupakan kalimat perintah, karena menunjukkan perintah kepada orang lain melakukan sesuatu. Yang terakhir, kalimat yang berwarna coklat, yaitu kata-kata, aku butuh bantuanmu. Kalimat tersebut merupakan kalimat seru, karena menunjukkan penegasan bahwa Tina sangat membutuhkan bantuan. Yang terakhir adalah membuat teks anekdot. Bagaimana sih cara mudah membuat teks anekdot? Mari kita simak bersama. Membuat teks anekdot. Bagaimana cara membuat teks anekdot yang mudah? Jadi yang perlu kalian lakukan, yang pertama adalah menentukan tema teks yang akan kamu angkat. Lebih mudah jika dengan mencari permasalahan yang ingin kamu kritik di kehidupan sekitar. Kemudian, tentukan tokoh, latar, suasana yang kamu inginkan untuk mendukung teks tersebut. Lalu, tentukan subjek yang ingin kamu sindir atau kritik. Lalu, buatlah kritikan atau sindiran tersebut. Yang terakhir, bangunlah cerita yang menarik dengan memelesetkan atau mencari kelucuan yang bisa kamu taruh di bagian reaksi dalam sebuah teks anekdot. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham mengenai pengertian teks anekdot, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks anekdot? Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu. Nanti akan Ibu usahakan menjelaskan lebih detail lagi agar kalian lebih paham lagi. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu berikan tugas. Tugasnya yaitu, pertama kalian bentuk dulu satu kelas ini menjadi 2 kelompok. Saya serahkan kepada kalian mau milih sendiri ataupun urut absen itu juga tidak masalah. Kemudian nanti saya bagikan per kelompok itu, nanti kelompok pertama Ibu bagikan kartu hijau yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai struktur ataupun kebahasaan dari teks anekdot. Kemudian di kartu warna kuning nanti Ibu beri jawaban. Jadi kelompok satu memegang soal dan kelompok satunya lagi memegang jawaban. Nah, nanti kalian cari pasangan dari potongan teks anekdot yang telah diberikan, ataupun jawaban dari soal yang telah Ibu berikan. Jika sudah menemukan, bisa langsung ditempel di kertas manila yang telah tersedia, tertempel di papan tulis. Ataupun bisa kalian langsung cocokkan saja. Nah, siapa yang cepat dan tepat bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari yang lainnya. Seperti itu ya tugasnya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung ke saya. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Ini adalah contoh dari tugas yang Ibu berikan, yaitu di kelompok pertama atau diberikan kartu hijau, mendapatkan soal temukan teks anekdot yang mengandung struktur. Bagian abstraknya yaitu pada suatu hari ada seorang penjual roti keliling dan kebetulan sedang ada di depan rumah. Orientasinya, kemudian teman saya, si Komar, memanggil si penjual roti tersebut. Kemudian dikrisis, lah dari tadi saya nanya jawabannya malah nyebutin buah-buah terus. Rotinya mana bang? Abang ini jualan apa sih? Roti atau buah? Nggak konsisten amat bang. Kalau begini sih saya nggak jadi beli deh bang.
lalu reaksinya hening. Dan koda, kemudian si penjual roti tersebut kejang-kejang lalu pingsan mendadak. Ini yang di kelompok pertama mendapatkan kartu hijau. Dan kelompok kedua memegang kartu kuning yang berisi tentang jawaban dari kartu hijau tersebut. Jawabannya adalah contoh teks anekdot si penjual roti tersebut. Jadi tugas yang tadi Ibu berikan itu adalah tugas dikumpulkan setelah penyampaian materi selesai, sebelum jam pembelajaran kita berakhir. Nah, ini adalah tugas untuk pertemuan minggu depan. Jadi kalian kerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah kalian. Nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya adalah buatlah teks anekdot bertemakan bebas dengan memperhatikan unsur dan kebahasaan teks anekdot. Setiap siswa diharapkan membuat karya hasil sendiri tanpa menjimplak dari internet. Kalian boleh mencari di internet, tapi hanya untuk referensi saja, tidak untuk dijiplak ataupun copy paste begitu ya. Jadi kalian cuma mencari inspirasi dari contoh-contoh teks anekdot yang ada di internet. Nanti kalian kembangkan sendiri, nanti kalian buat sendiri, sesuai dengan hasil karya kalian sendiri. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran